Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, pertemuan selanjutnya masih di pengurusan jenazah, materi yang akan kita bahas. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menemani atau mendampingi seorang muslim yang sudah dalam keadaan sakratul maut, kemudian bagaimana pengurusan awal jenazahnya dibersihkan dan dimandikan, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengurusan jenazah pada proses mengkafani mayit atau jenazah, kemudian mensolatkan dan diakhiri dengan menguburkan jenazah tersebut. Mengkafani mayit, batasan minimal kain kafan yang digunakan untuk mengkafani mayit itu adalah satu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, yang pada saat itu dia dikafani dengan satu helai kain. Akan tetapi ada bagian sisi yang terbuka dari tubuhnya, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menutupi sisi yang terbuka itu dengan rumputan. Nah, dari hadis inilah diambil pendapat ulama yang menyatakan bahwa kain kafan yang digunakan itu minimal satu lapis. Akan tetapi kain tersebut harus menutupi seluruh tubuh mayat tersebut. Nah, akan tetapi itu jika kita dalam keadaan kesulitan untuk mencari kain. Di dalam kondisi kita mudah untuk mencari kain atau kain itu tersedia banyak gitu ya. Ada baiknya kita melapisi atau membungkus mayat tersebut dengan kain yang lebih banyak. Ini tujuannya adalah untuk memuliakan mayatnya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk memuliakan mayat tersebut sebagaimana dia dimuliakan pada saat hidupnya. Nah, untuk mayat laki-laki dilapisi dengan 3 kain. Nah, sedangkan yang perempuan itu ada 5 helai kain, 5 lapis. Itu nanti menutupi seluruh tubuhnya, kemudian nanti ada yang bagian kepala, badan, kaki, dada, gitu ya. Itu fungsinya. Kenapa yang mayat perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki? Karena untuk perempuan itu lebih banyak bagian yang harus ditutupi auratnya, sehingga porsi penggunaan kain untuk menutupi aurat ketika digunakan untuk membungkus mayat tersebut, dia lebih banyak daripada mayat laki-laki. Ada pengecualian di sini untuk mayat yang meninggal dalam keadaan ihram. Ketika seorang muslim sedang melaksanakan ibadah dan meninggal dalam ibadah ihramnya, baik itu umrah maupun haji, Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk mengkafani seorang muslim yang meninggal dalam keadaan dalam ibadahnya, dalam ihramnya, untuk dikafani dengan 2 helai kain. Dikafani dengan 2 helai kain. Kemudian tidak ditutupi bagian kepala dan mukanya. Rasulullah mengatakan hal itu agar karena dia nanti ketika hari akhir dia akan dibangkitkan mulabbian atau dia dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana dia melakukan ihram. Itu pengkhususan atau pengecualian untuk yang melakukan ibadah ihram, untuk seorang muslim yang meninggal ketika sedang melaksanakan ihram. Jadi tidak dengan 3 lapis ataupun 5 lapis. Terus yang ketiga, bahan kainnya tidak mewah. Sebagaimana bahan kain kafan wajarnya, tidak perlu dari bahan kain yang terbuat dari yang mewah-mewah. Apalagi seperti sutra. Kalau misalnya seorang laki-laki itu haram menggunakan kain sutra.
Dalam keadaan hidupnya itu dia haram menggunakan kain sutra, apalagi ketika meninggal, sama hukumnya. Adapun perempuan, walaupun dibolehkan menggunakan kain sutra, akan tetapi untuk digunakan menjadi kain kafan lebih baik kain yang biasa saja, menjauhi hal-hal yang mewah seperti itu. Kemudian selanjutnya jenazah yang syahid perang dimakamkan dengan pakaiannya. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa orang yang meninggal sebagai syahid mujahid dalam peperangan, maka dia tidak perlu dimandikan, dia akan dikuburkan dengan keadaan penuh berlumuran darah seperti yang apa adanya. Jadi tidak perlu dikafani juga, dia tetap seperti dalam keadaan dia meninggal. Karena itulah yang akan menjadi saksi kesyahidan dia nanti di hari akhir. Selanjutnya, biaya pembelian kafan dari harta almarhum atau hibah. Ini penting diketahui karena yang namanya orang yang sudah meninggal dunia itu sebelumnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa orang yang meninggal dunia itu harus segera menyelesaikan urusan tanggungan atau tanggung jawabnya dia. Kalau misalnya dia memiliki hutang, maka hutang itu harus segera dilunaskan sebelum dia disolatkan. Itu juga termasuk ketika dia dikafani. Sehingga di sini dianjurkan biaya pembelian kafan itu diambil dari harta almarhum, bukan dari harta siapapun yang membelikan, misalnya tetangganya, ya udah saya belikan dulu nanti diganti. Nah, itu termasuk hutang. Ya. Lebih baik itu diambil dari harta almarhum atau dari harta keluarganya yang memberikan atau sebagai hibah atau siapapun. Yang jelas statusnya itu sebagai hibah. Tidak boleh dalam bentuk hutang dibelikan dulu nanti diganti. Beda. Selanjutnya kapas digunakan untuk menutupi rongga tubuh mayit. Dan yang terakhir tambahkan kapur barus atau wangian pada kafan mayit. Jadi tadi kan kalau untuk laki-laki itu ada 3 lapis, kalau perempuan ada 5 lapis. Di setiap lapisnya itu dikasih kapur barus atau wangian pada kain kafannya. Baik, selanjutnya yaitu mensolati mayit. Sebelum kita membahas bagaimana tata cara mensolatkan mayit atau sholat jenazah atau sholat mayit, saya akan membahas satu hal penting yang mana ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum menyolatkan sahabat yang meninggal dunia. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat membahas tentang suatu hal, datang melewati halakohnya Rasulullah ada 3 jenazah yang berbeda waktu ya. Berbeda waktu melewati halakohnya Rasulullah dan minta untuk disolatkan. Jenazah yang pertama sebelum disolatkan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang mengenal apakah dia memiliki hutang. Ketika jawabannya tidak, maka Rasulullah SAW mensolatkan mayat tersebut. Kemudian mayat yang kedua, Rasulullah juga melakukan hal yang sama, yaitu bertanya apakah dia memiliki hutang. Jawabannya, iya, 3 dinar, kata para sahabat yang mengenalinya. Kemudian Rasulullah tanya, apakah dia memiliki harta yang ditinggalkan untuk membayar? Jawabannya iya, dia memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar hutang tersebut. Kemudian Rasulullah mensolatkan mayat tersebut. Nah, dari sini dapat diketahui yang dimaksud dengan hutang yang dimiliki oleh mayat tadi adalah hutang yang tidak dapat dilunasi dengan hartanya sendiri. Nah, tapi jika memang dari hartanya yang dimiliki itu dapat dilunaskan dengan harta tersebut, maka tetap disolatkan oleh Rasulullah. Kemudian mayat yang ketiga ketika ditanya oleh Rasulullah, jawabannya ternyata dia memiliki hutang juga 3 dinar. Dan ketika ditanya apakah memiliki harta yang ditinggalkan untuk menunaikan tanggungan tersebut, ternyata mayat tersebut tidak meninggalkan apapun. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyolatkan mayat tersebut dan tidak disolati oleh Rasulullah. Karena mayat tersebut meninggalkan hutang yang tidak dapat dilunasinya. Sehingga Rasulullah sebagai bentuk ta'zirnya atau pelajaran bagi para sahabat pada saat itu untuk segera menunaikan
tanggungan atau hak orang lain yang berada pada diri kita, maka di sini Rasulullah tidak menyolatkan orang yang memiliki hutang dan tidak dapat dilunasi. Nah, eh, ketika itu Abu Qatadah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wa alayya dainuhu." Aku yang menanggung hutangnya. Kemudian Rasulullah menyolatkan mayat tersebut karena hutang yang dimiliki oleh mayat tersebut sudah ditanggung oleh Abu Qatadah. Baik. Itu hal penting yang harus diketahui terkait dengan hutang yang dimiliki oleh jenazah dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum menyolatkan jenazah. Berikut tata cara salat jenazah. Yang pertama, posisi imam berada di depan kepala jenazah laki-laki dan di tengah jenazah perempuan. Dalam perihal posisi ini memang terdapat perbedaan pendapat ulama, tapi di sini umumnya yang dilakukan seperti ini. Kemudian yang kedua, boleh sholat jenazah sendirian, tidak harus dengan berjamaah. Eh, Tiga pendapat mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan Ahnaf tidak mewajibkan, boleh menyolatkan sendiri-sendiri, tidak harus dengan berjamaah. Kan tetapi dalam mazhabnya Imam Malik atau mazhab Malikiyah, yang namanya sholat jenazah itu secara berjamaah. Kemudian perempuan boleh ikut menjadi peserta sholat jenazah, menjadi makmum sholat jenazah. Boleh mengulangi sholat jenazah bila telat, boleh melakukan sholat jenazah di atas kuburannya. Nah, dalam hal ini ada sedikit perbedaan pendapat ulama memang, tapi dalam hadis sahih ketika seorang pengurus masjid, ya semacam kayak takmir masjid yang biasanya mengurusin masjid, diketahui oleh Rasulullah, biasanya dia ini ada seorang sahabat yang ngurus masjid. Kok dia nggak kelihatan selama ini? Rasulullah bertanya pada sahabat, "Ya Rasulullah, dia telah meninggal." Dijawab oleh sahabat yang lain, mengasih tahu Rasulullah, beritahu bahwa dia telah meninggal dunia berapa hari yang lalu. Kemudian Rasulullah minta untuk diantarkan ke makamnya, ke kuburannya. Dan Rasulullah salat untuk menyolati takmir masjid tadi. Nah, inilah yang menjadi landasan dalil yang digunakan pendapat yang mengatakan boleh untuk sholat di kuburan tersebut. Kemudian yang terakhir, boleh melakukan sholat jenazah meski jenazahnya berada di tempat yang jauh. Ini yang disebut dengan istilah sholat gaib. Tapi syaratnya juga tetap yang namanya jenazah yang disolatkan itu dia harus sudah melewati proses uh, pembersihan, yaitu pemandiannya. Baik, sekarang rukun dan tata cara sholat jenazah atau sholat mayit. Yang pertama yaitu niat. Niat dalam hati untuk melaksanakan sholat mayit, kemudian berdiri jika mampu. Seperti sebagaimana sholat biasa pada umumnya, berdiri jika mampu. Kemudian takbir 4 kali. Jadi di dalam sholat jenazah atau sholat mayit ini tidak ada ruku, tidak ada i'tidal dan sujud, ayat akhir, tidak ada. Hanya berdiri dan dengan 4 kali takbir. Umumnya biasanya sebelum melaksanakan sholat jenazah akan diumumkan oleh imam bahwa akan dilaksanakan sholat jenazah. Itu biasanya setelah sholat fardu ya diumumkan. Kemudian sebelum melaksanakan sholat jenazah akan diberitahukan. Yang biasanya saya dengarkan dulu kalau misalnya di Mesir, sebelum dilaksanakan akan diumumkan oleh imam bahwa akan dilaksanakan sholat jenazah, sholat mayit, tolong mayitnya dibawa ke depan. Setelah dibawa ke depan, kemudian sudah siap, maka imam akan mengumumkan bahwa mayit ini adalah laki-laki dan kita akan melaksanakan sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Umumnya diumumkan seperti itu biasanya. Cuma yang ini hal ini jarang saya temukan di Indonesia. Biasanya hanya diberitahu bahwa kita akan melaksanakan sholat mayit. Kalau dia adalah tokoh akan disebutkan tokoh siapa gitu. Jadi tidak dijelaskan 4 kali takbir, takbir pertama bacaannya ini, kedua ini, tiga ini, empat ini enggak. Kalau itu biasanya saya temukan dulu waktu di Mesir biasanya diumumkan seperti itu. Oke, tadi yang ketiga yaitu takbir sebanyak 4 kali.
Kemudian membaca Al-Fatihah di takbir yang pertama. Ya, takbir pertama itu bacaannya adalah Al-Fatihah, itu termasuk rukun dalam sholat mayit. Kemudian membaca salawat itu di rakaat setelah takbir yang kedua. Baca salawat, yaitu salawat Ibrahimiyah ya. Ibrahimiyah. Dan yang ketiga dan keempat itu adalah membaca doa untuk jenazah. Adapun doanya nanti di akhir, doa ini ada di takbir yang ketiga dan takbir keempat. Terakhir salam, ditutup dengan salam. Adapun doanya yaitu yang pertama itu di takbir yang ketiga, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bima'i wa salji wal barad wa nakihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini doanya di takbir yang ketiga dan takbir yang terakhir. Itu doanya kalau mau ambil yang pendek boleh, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Minta ampun, minta kepada Allah agar setelah sepeninggalan dari almarhum tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi kita. Untuk tata cara dan rukun sholat ini, insya Allah kita sudah hafal ya, karena memang biasanya walaupun tidak mengikuti secara teori, tapi secara praktek insya Allah kita sering atau beberapa kali pernah melakukan hal ini. Tapi ada yang tidak kalah penting dalam masalah sholat jenazah ini, yaitu orang yang tidak disolati. Ini penting, beberapa tadi sudah saya singgung di video sebelumnya atau di video ini di awal. Beberapa orang yang tidak disolati di sini maksudnya tidak disolati oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat. Yaitu yang pertama, jenazah yang tidak pernah sholat. Orang yang tidak pernah sholat semasa hidupnya. Atau yang kedua, jenazah yang memiliki hutang. Tadi sudah saya singgung tentang perkara hutang bagi mayat. Kemudian jenazah yang sering melakukan dosa besar dan jenazah yang mati dalam keadaan bunuh diri. Yang dimaksud dengan tidak disolati di sini adalah tidak disolati oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat. Karena di sini bentuknya adalah sebagai sanksi sosial atau tahdzir dan sebagai pelajaran bagi kita yang masih hidup. Jika dia adalah seorang muslim, maka dia tetap wajib, hukumnya fardu kifayah untuk disolatkan, untuk diuruskan jenazahnya sampai dikuburkan. Nah, hanya saja bagi tokoh agama atau tokoh masyarakat dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat atau tidak menyolatkan mereka. Karena tujuannya itu tadi, untuk mengingatkan kita yang masih hidup agar tidak melakukan hal yang dilakukan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang meninggal seperti ini. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika tahu ada mayat yang jenazah yang diminta untuk disolatkan, Rasulullah diminta untuk menyolatkan jenazah, tapi Rasulullah bertanya dulu. Ketika diketahui dia memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya, maka tidak disolatkan. Rasulullah tidak menyolatkan, akan tetapi merintah para sahabat yang lainnya untuk menyolatkan. Di sini maksudnya adalah sebagai pelajaran, tahdzir, pengingat kita yang masih hidup. Baik, yang terakhir adalah proses menguburkan jenazah. Adapun prosesnya secara singkat, yang pertama yaitu disunahkan membawa jenazah dengan tarbih, yaitu dibawa oleh 4 orang laki-laki, dibawa ke tempat pemakaman. Kalau misalnya ada rombongan yang ikut, maka yang jalan kaki boleh berada di depan atau di belakang dari jenazahnya, atau seperti itu, atau jika ada kendaraan yang ikut, maka lebih baik berada posisi di belakang eh, orang yang membawa jenazah. Kemudian yang kedua, kuburan digali dalam, luas dan dengan baik ya. Jadi eh, ya jangan sampai nanti ketika pas orang yang turun ikut ke bawah nanti malah tertimbun tanah segala macam, itu harus benar-benar, kalau orang yang sudah terbiasa memang sudah ditugaskan untuk menggali kuburan itu mereka ngerti. Pada bagian kanan tempat berbaringnya jenazah dibuatkan lahat. Jadi nanti kan
jenazah kan dibaringkan menghadap kiblat. Nah, di bagian dia baring, di bagian baringnya itu nanti dibuatkan lubang sedikit untuk dari ujung kaki sampai ujung kepala agar nanti posisi mayat tadi atau jenazah tadi itu tidur masuk ke dalam lubang. Gitu. Kemudian arah masuk jenazah dari kaki, kemudian baru nanti ke kepala. Nanti jenazah diletakkan miring ke kanan dan menghadap kiblat, menyandarkan tubuh bagian kiri ke dinding kuburan. Seperti kalau kita tidur miring kanan gitu ya, seperti itu. Dan itu menghadap kiblat. Kemudian nanti dianjurkan untuk menaruh semacam bantalan lah atau dari tanah tadi di bagian pipi kanan agar kepala mayat tadi itu tidak miring ya. Jadi itu ditaruh bantalan dari tanah. Kemudian melepas simpul tali pengikat kain kafan, ikannya seperti itu. Kemudian khusus perempuan. Nah, khusus perempuan ketika proses penguburannya itu dianjurkan untuk dibentangkan kain. Dibentangkan kain itu ya supaya tidak banyak orang yang melihat karena yang namanya perempuan di sini istimewa dalam prosesnya. Seperti sebagaimana ketika dia dikafani, kafannya pun juga lebih banyak, istimewa sekali karena auratnya. Kemudian ketika dia dikuburkan pun juga dianjurkan untuk ditutupi dengan kain. Yang terakhir, para hadirin baru disunahkan duduk saat jenazah sudah selesai dikubur. Selesai dikubur nanti mungkin ada doanya, tokoh agama berdoa atau mengingatkan akan kematian, atau bersaksi bahwa almarhum atau almarhumah adalah orang yang baik. Saksi yang diberikan itu insya Allah dapat meringankan siksa kubur dari. Baik, sampai di sini mungkin pembahasan kita tentang pengurusan jenazah yang bagian kedua. Jika ada pertanyaan maka dapat kita diskusikan di kolom komentar atau di psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.